terkait bulan puasa ini ada nggak sih perbedaan syuting bulan puasa atau dengan normalnya yang tahun ini? Oke, alhamdulillah kita di bulan puasa. Perbedaannya itu sejauh ini sih belum kerasa ya, karena ini hari pertama. Jadi sempat hari pertama, hari kedua kita puasa itu kita diliburin. Nah ini hari pertama itu dari kemarin banget. Dan untuk jam syutingnya sih masih belum ada perubahan antara itu pulang cepat atau enggak sih. Cuma sejauh ini sih masih belum ada perubahan, masih sekitar sebelum jam 12 pasti. Oh, oke. Tapi Mm-mm. so far masih ya masih dijaga ya semua protokol Masih jaga, kesehatan tapi emang semuanya. belum ada perubahan antara bulan puasa sama sebelum bulan puasa tuh masih sama aja gitu. Oke. Ini ada pertanyaan Mas Rangga dari harian Terbit Mas Romi dan dari Ari Warta Kota. Ini pertanyaan hampir sama sih seputaran itu, melanjutkan tadi. Bagaimana mengatur waktu dan stamina ketika menjalankan syuting di tengah bulan puasa? Lalu apa saja sih godaannya? Oke, untuk menjalankannya sebenarnya bersama aja, normal aja gitu. Perbedaannya kalau misalnya kita break siang atau break maghrib, break siang, kita bisa makan, kita bisa, ya kita bisa makan, bisa minum. Tapi kalau sekarang ya lebih habis sholat, kalau ada waktu tidur, tidur. Itu sih, perbedaannya sih itu. Terus, untuk satu lagi apa? Sorry, cobaannya, godaannya di lokasi Oh, syuting apa sih? godaannya ya itu, karena scene kita sejauh ini masih belum scene yang terlalu ringan ya, masih agak scene-scene berat, antara emosi, nangis, pokoknya yang lebih mainin emosi. Nah, biasanya kalau udah mainin emosi itu lebih ke haus, Hmm. lebih ngeluarin energi kan, jadi kayak keringetan. Nah, itu doang sih, apa namanya, pantangannya, bukan pantangan, apa sih, ujiannya Ujian untuk ya. kalau misalnya lagi selama syuting ini, di saat capek kita nggak bisa minum, dia lebih menunggu aja. Oke. Atau untuk sholat taraweh gitu di situ juga berarti Mas Rangga? Atau ada area sendiri untuk melakukan sholat tarawehnya? Hmm, sebenarnya kalau sholat tarawih sejauh ini, hari pertama dari kemarin sih emang belum ada sholat tarawih bareng di sini. Oh, Jadi jadi rata-rata oke. tarawih di rumah masing-masing, pulang syuting, itu sih untuk tarawih Ah, sendiri. oke, lalu mungkin kita lebih mengerucut ke Samudra Cinta sendiri. Nah, Hmm. Mas Rangga ini kan Samudra Cinta tuh udah episode salah satu senior lah di antara sinetron-sinetron SCTV-nya kan bisa dibilang. Sudah hampir 600, udah 600 lebih episode. Hmm. Nah, kira-kira ini kan dari 600 episode itu ada beberapa fase. Mungkin dari Samudra yang tadi adalah anak kuliah ya, anak band, anak Ya, kuliah nah, sekarang ya. jadi suami. Bener kan? Itu berarti ada metamorfosisnya gitu. Nah, itu apakah ada tantangan tersendiri Mas Rangga untuk memerankan sosok Samudra yang zaman pertama kali ketemu cinta, lalu sekarang sosok Samudra yang seperti sekarang ini yang sudah jadi bapak? Apakah ada tantangan tersendiri? Oke, untuk tantangan sebetulnya untuk pertama kali saya meranin Samudra sendiri itu nggak kepikiran kita bakal sampai sejauh ini sih, sejujurnya aja ya, nggak sampai sampai menikah dan punya anak gitu loh. Jadi waktu itu emang benar-benar meranin ya pure anak anak kuliah yang dia cuma punya satu ibu dan benar-benar untuk nyenangin ibunya, cari uang dari dia nyanyi di kafe dan segala macam. Makanya tantangan tersendiri itu adalah gimana caranya membuat perbedaan antar karakter masing-masing antara di waktu kuliah, gimana ketika dia sudah lumayan jadi dewasa muda, gimana dia baru bisa menempatkan diri dia sebagai pemilik hotel hotel dari Ya. orang tuanya, dari bapaknya, sampai akhirnya yang dulunya dia selalu ke rumahnya cinta yang besar itu dengan naik motor, sampai akhirnya rumah itu udah jadi miliknya dia. Nah itu tuh eh, pasti ada perbedaan dengan cara Samudra sendiri untuk membawain dia untuk bicara sama mertuanya yang galak itu, terus ngomong sama kakak-kakaknya yang
yang selalu jahatin cinta. Itu beda banget di antara Samudra yang dulu sama yang sekarang sih, beda banget. Oke. Oke, bicara soal adegan per adegan Samudra Cinta, Serangga, ini apakah di bulan puasa ini ada scene yang berbeda, kayak misalkan menyamakan dengan momentum Ramadan, atau mungkin ada batasan adegan saat berpuasa di saat syuting? Iya, kalau misalkan siang-siang sih agak meminimalisirkan untuk bersentuhan ya, Oke. sebelum waktu masih puasanya gitu. Terus sebisa mungkin lebih ke ini sih, lebih ke jaga stamina sama jaga energi sebelum buka sih, karena takutnya kalau misalnya dihabis-habisin banget pas siang gitu, ntar sore udah benar-benar udah turun banget stamina-nya. Jadi Kalau batasan adegan, ya, Mas Rangga, maksudnya kayak mungkin karena Ramadan, mungkin adegan suami istri mungkin ada dikontrol, atau adegan yang terkadang ada nggak sih adegan aturan oh tertentu? iya ada. Kalau cuman sejauh ini sih kalau adegannya Samudra sama Cinta kan cintanya lagi sakit ya. Jadi Oke, terpisah, ya, sendiri. ya. Tempat tidurnya tempat tidur rumah sakit sendiri gitu. Kalau misalnya ketemu ya adegan touching-touching kayak pegang itu segala Mm-mm. macamnya emang agak sedikit dikurangin untuk sementara ini aja. Oh, oke. Lalu selanjutnya, ini pertanyaan dari Mbak Eno Kurata.id. Apakah jalur cerita di Samudra Cinta bakal menyesuaikan dengan momen Ramadan? Kalau boleh dibocorin, apakah jalinan cerita Samudra Cinta sudah masuk babak akhir atau masih panjang? Eh masih panjang atau babak akhir kan kita nggak tahu ya. Itu cuma cuma orang kantor dan SCTV sendiri yang tahu. Kita cuma ngejalanin aja. Untuk cerita sendiri kita juga masih belum. Kita cuma ngejalan apa yang beberapa episode ke depan doang. Jadi kayak kita masih belum tahu dan kita nggak bisa ngasih tahu apa yang bakal terjadi di depannya. Yes, yes. Oke. Oke, Mbak, itu yang Mbak kurang lebih. Oke. Selanjut, ini juga ada pertanyaan dari sebentar, Anissa Zona Priangan. Setelah lebih dari 600 episode, pasti sudah melewati suka duka bersama. Apa sih yang paling sulit dilupakan, Haiko terhadap Rangga, ataupun sebaliknya? Mungkin dari Rangga ke Haiko lah. Mungkin sebagai batasan chemistry, apa sih yang sulit dilupakan sosok Haiko dan Rangga? Apa ya, yang sebenarnya bukan sudah dilupakan, tapi dari judul ini tuh kita tuh belajar gimana untuk membangun chemistry bersama ya. Jadi kita nggak main sendiri gitu. Gimana caranya membangun chemistry untuk saling terbuka satu sama lain. Karena jujur aja untuk Haiko sendiri untuk awal-awal gue agak susah untuk karena dia punya karakter pribadi sendiri yang agak susah kalau ketika beradegan untuk ngebuka gitu. Nah itu gimana caranya gue harus cari tahu untuk gimana untuk gue bisa ngambil sisi yang ketika dia nutup itu gue bisa ambil. Nah itu tuh agak susah. Makanya dan sementara waktu misalnya di luar adegan pun kita jarang ngobrol. Waktu itu kita jarang ngobrol untuk episode awal-awal tuh 1 sampai ratusan itu kita jarang ngobrol. Jadi itu dan pada akhirnya yang tidak bisa terlupakan yaitu Balikin istri itu sendiri bagaimana cara prosesnya. untuk mendekati Ya. prosesnya itu untuk membuka satu sama lain itu agak susah. Itu doang sih. Cuma Oh, akhirnya sekarang udah bisa terbuka sama itu buka cairnya banget. Jadi kenapa, Mas Rangga? Titik cairnya itu di mana? karena mungkin udah terlalu sering ketemu kali. Terlalu sering ketemu. Oh, Jadi mau nggak mau situasinya harus mau nggak mau harus ngobrol gitu, harus ya, ngobrol, harus. saling ngerti, saling oh gue pengennya ini nih pas adegan, ya harus saling terbuka lah di situ. Oke, oke, oke. Oke, ada lagi teman-teman media, silahkan di chat room biar saya bacakan. Ya, itu. Haikonya belum, oh belum ada. Baru Oh iya.
Halo Aiko. Hai. Oke, Aiko, ke teman-teman media silakan. Ini sudah komplit, sudah ada Mbak Aiko dan Mas Rangga. Silakan, jika ada menanyakan. Kita tunggu sebelum syuting. Hari ini schedule syuting apa Aiko dan Mas Rangga? Kira-kira planningnya? Planning hari ini tentang pengadilan. Iya. Tentang Haiko kan di rumah sakit dan akhirnya dia mau ditangkap sama polisi. Dan situ ada pengadilannya dulu. Oh, oke. Ini hari pertama syuting bulan puasa ya? Bener ya Mas Rangga ya? Setelah kemarin 2 hari libur. Kemarin, ya. Oh, oke. Kemarin syuting, day one tuh kemarin. Sekarang berarti day 2 ya? Terus sebelumnya libur ya? Nah, ini ada pertanyaan. Kira-kira nih kalian mengatasi bosen 600 episode tuh panjang banget dan itu kan stripping ya. Di antara kalian tuh mengatasi bosen itu gimana sih? Karena kan ibaratnya di lingkungan itu aja, orang yang sama dan ya scene by scene-nya memang berubah, cuman kan kinerjanya sama, reading dan lain-lain. Kira-kira gimana sih cara kalian mengatasi kebosanan selama 600 episode? Ya, kita biasanya kayak kalau misalnya udah mulai jenuh dan segala macam, kita look at the bright sides, kita lebih lihat positifnya. Gitu. Untuk kegiatannya mungkin kalau Haiko nonton Netflix, kalau lu sendiri kan bawa PS ke lokasi, itu aja sih. Oh, oke. Jadi memang stabilitas semua dari ini berarti kan Samudra Cinta itu semua case ada di mes ya, bukan di masing-masing ya, ada di mes, ada asrama sendiri ya. Ada kamar-kamar masing-masing. Ya kalian itu jatah pulang ke rumahnya tuh sebulan berapa kali atau ada aturannya nggak sih mau pulang ke rumah? Jatah sebetulnya kita nggak dikasih jatah ya, maksudnya kalau misalnya mau tinggal di situ boleh, kalau mau pulang boleh. Jadi rata-rata kalau misalkan breaknya terlalu malam pada nginep di sana. Tapi all crew sih semuanya nginep di lokasi, dikasih mes masing-masing, kamar masing-masing. Gitu. Oh, oke. Oke, ini ada pertanyaan Mas Rangga, Baiko, dari status selebriti. Bagaimana memerankan peran orang tua? Terinspirasi dari mana sih? Tadi kan kita baru ngobrol tuh Mas Rangga. Nah, saya tanya dari begitu, gimana sih? Terinspirasi dari mana? Silakan Mas Rangga atau Mbak Iko. Kalau aku sih biasanya ada suatu hal, aku sih referensi sih. Saya aku bisa lihat dari film atau kadang aku nanya sutradara gimana, karena kan kita di sini kan nggak pernah jadi orang tua kan, kita bukan orang tua, jadi lebih cari referensi. Kalau saya sendiri sih nggak tahu ya. Lagi suka anak kecil sih, jadi sifat kebapaannya keluar sendiri. Jadi keluar sendiri aja. Ya apalagi kan ketemu mereka tiap hari. Kan? Gitu. Jadi kayak udah nganggap anak sendiri. Oke. Ini ada lagi pertanyaan dari Abdo, jawabpos.com. Apa persamaan dan perbedaan karakter yang kalian mainkan dengan karakter aslinya kalian? Perbedaan cinta sama itu kita agak sama sih. Kamu apa perbedaan kamu sama Samudra? Samudra itu cerdas banget sih, terlalu cerdas. Sementara aku sendiri orangnya langsung to the point. Kalau dia tuh masih mikir kayak tahan, mikir panjang. Kalau aku tuh orangnya spontan gitu. Ya itu ya. Samudra tuh terlalu cerdas. Samudra tuh kayak detektif orangnya. Samudra terlalu cerdas. Kalau misalnya ada apa-apa dia kayak mungkin gara-gara ini, mungkin dia banyak hipotesa versi dia sendiri. Itu sih. Oke. Kalau Haiko? Kalau cinta apa ya? Kalau cinta itu sama. Ngambekan juga sama. Ini juga sama. Terus keras kepalanya sama. Apa sama ya? Kita hampir sama. Iya, dia hampir sama.
Oh jadi nggak berat ya sebenarnya memerankan karakter cinta, Iya, ibaratnya betul. udah kayak apa adanya aja ya. Nggak Ah, ikut Paling tantangan kalau meranin cinta tuh kayak ya, well awal-awalnya ya. Kalau sekarang sih udah enggak. Awal-awal tuh yang bikin susah tuh peran serang ibu. Jadi sekarang udah nah iya, tadi sempat tanya sama Rangga juga kan, itu kan transisi kalian tuh banyak banget tuh kan, ada 16 episode, ada 3 fase menurut aku kan, kayak dari iya. awalnya masih pacaran, habis awalnya tiba-tiba kawin, habis itu punya anak, itu kan ada 3 fase berbeda, which is karakternya susah kan. Nah itu gimana tuh dari Haiko sendiri tuh, kalau susah nggak tuh memerankan 3 fase itu, dan tapi tetap menjaga karakternya cinta kan, seperti itu. Kalau aku sih susahnya kayak di awal-awal setiap tahap sih. Tapi kalau Hmm. misalnya menurut aku sih tahap yang sahabatan sih kayak lumayan gak ada susah. Pas udah mulai mau nikah tuh, gitu. waktu kuliah, waktu temenan masih kayak Tom and Jerry itu masih aman sih, Masih masih sama. aman. Pas udah mulai nikah. Pas udah menikah awal itu masih agak kagok kita karena di situ kita banyak banget pagi-pagi bangun tidur bareng gitu loh. Jadi suami istri Kaku, masih masih kaku kaku banget. awal. Ya gitu-gitu. Awal-awal masih kaget. Terus untuk yang lainnya kalau jadi ibu untuk urus anak, Awalnya susah, tapi sekarang udah iya. biasa. Karena kan cara gendong semua segala macam kan Jadi kayak harus dipikirin. awal-awal misalnya cara gendong bayi kan pasti susah, tapi kalau lama-kelamaan udah otomatis gitu. Karena udah tahu. Itu ada coachnya sendiri nggak di situ? Atau mungkin dari teman artis senior yang punya anak atau gimana? Belajar itu gendong anak kan tuh lumayan tuh ya. Gendong bayi itu kalian belajarnya dari mana tuh? Apakah ada mentor sendiri yang ini cara megangnya gini bener bayi atau gimana nggak sih? Oh, Ada nggak? aku sih nggak ada mentor sih, aku lebih kayak dikasih adegan punya anak, ya udah nih anak. Jadi aku awal kasih anak tuh aku gendong tuh kayak udah kayak kaget banget. Aku gendong bayi pertama kali itu pas syuting sebelum Samudra Cinta. Tapi dari situ ya aku belajar sendiri cara gendongnya. Kalau misalnya aku ada pertanyaan gimana cara gendong, aku nanya orang yang udah punya anak, cara gendong yang benar gimana. Ya. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan dari Mas Fuad Warta Buana. Siapa aktor idola kalian? Apa yang menginspirasi dari sosok itu? Aktor idola mungkin bisa nasional atau internasional. Idola. Idola aku. Luar bebas ya, luar boleh. Bebas. Kalau aku Leonardo DiCaprio. Dia ya keren. Kenapa? Apa ya? Sebenarnya dua, Leonardo sama Christian Bale. Kalau untuk Leonardo DiCaprio itu dia bisa menyampaikan, dia bisa membangun dan dia bisa menyampaikan emosi dia sampai ke gua. Jadi mungkin penonton banyak, tapi menurut gua sampai ke gua. Itu kalau Christian Bale, dia bisa berubah menjadi orang yang aktor watak jatuhnya. Dia bisa berubah menjadi orang yang berbeda. Hampir mirip sama Johnny Depp, cuman lebih suka Christian Bale. Oke, kalau Haiko sendiri? Aku sih nggak ada favorit sih, tapi nggak tahu dari tadi yang muncul di kepala aku tuh Al Pacino. Yang menginspirasi. Al Pacino. Aku suka Al Pacino. Scarface. Aku suka. Ada filmnya satu Scarface ya. Scarface. Aku suka banget karakternya Al Pacino di situ. Kayak yang dingin. Oke. Kalau mungkin tambahin tadi yang lokal deh, Oke, berarti udah pengen mau lagi. Kalau yang lokal ada nggak sih? Siapa ya? Lokal. Abimana. Abimana. Faiko? Kalau aku nggak tahu sih, aku nggak ada spesifik. Aku kalau bisa itu nonton film luar sih guys. Yang kalau mungkin artis senior yang dalam satu scene juga SC kan ada yang artis senior juga mungkin. Dia bagus tau. Mariam Belina bagus. Mariam Belina bagus. Aku paling suka kalau nih ya, aku tuh suka banget sama Dinda. Dinda kayaknya. Aduh, Dinda kayaknya. Peranin antagonis tuh, wow. Dia juga bagus. Mariam Belina sama Dinda kayaknya Dewi. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan dari Infotainment. Halo Celebrity. Ada rencana mudik bersama keluarga nggak tahun ini?
apakah tetap syuting hingga jelang Idul Fitri? Monggo dijawab Mas Rangga sama Mbak Iko. Gimana gimana? Ada rencana mudik nggak? Oke, sorry. Mudik kan sebenarnya kita nggak boleh ya. Ada peraturan pemerintah. Betul sih. Tapi Iya kalau juga. misalkan mau mudik ya pasti mau. Tapi keluarga udah pada di Jakarta, jadi mudiknya di Jakarta aja. Hmm. Aku sih pengen ke Bali, tapi kalau nggak bisa ya udahlah di Jakarta. Tahun depan masih ada. Nah, untuk Ya, iya. Untuk schedule syuting di Idul Fitri masih ada schedule syuting nggak planningnya? Ada kemungkinan kita dikasih libur karena alhamdulillah stok ada gitu. Jadi katanya bisa libur beberapa hari. ya semoga sih. Semoga sih 1 minggu. Hmm. Oke. Ini ada lagi Nano Indopos Online. Apakah sempat karakter yang kalian mainkan terbawa dalam kehidupan nyata? Ya ini sih masalah. Artis yang memerankan karakter suka gitu. Apakah pernah kebawa kehidupan nyata? Aku sih hard to say karena aku sama Cinta emang agak mirip, jadi kalau dibawa ke dunia nyata kayaknya Ya, emang Aiko ya begitu, Cinta juga begitu ya kasarnya. ya Gitu. duluan kayak gitu. Nah kalau Rangga nih mungkin dari dinginnya atau marahnya gitu, pernah nggak sih kebawa? Atau gaya ngomong tiba-tiba, ini samudra banget tuh gitu. Nggak. Eh, Cuma ngomong ya? nggak tahu. Beda. Kamu ngomong sama itu beda sih. Mungkin Kebawa. ada Tapi ya, percikan-percikan. yang kebawanya tuh apa ya? Mungkin cara berpikir ya. Karena jujur gue sendiri kayak jarang banget ada orang kayak Samudra gitu. Orang yang terlalu perfect sih untuk jadi Sam. Gini loh, soalnya masalahnya ini cowok bucin. Bucin, cerdas, kaya, banyak yang suka, tapi suka sama satu cewek doang. Jadi bener-bener kayak dikasih gift gitu loh sama Tuhan gitu ya, kayak dan semua orang. Dan gue untuk jadi kayak Samudra juga mungkin agak susah kali butuh waktu. Untuk jadi Samudra. Nah. Kayaknya Samudra itu Terlalu pintar. deh Samudra. Nggak pernah kenal. Tapi kalau ke bawah mungkin ya nggak tahu ya. Mungkin kayak ada sesuatu yang kamu nggak sadar. Mungkin kali. Untuk cara berpikirnya mungkin kali nggak tahu juga. Karena kan mendalami karakter karena suka kebawa ya. Suka kebawa. Cuma jadi kebiasa. Tapi emang perbedaannya Samudra yang muda sama Samudra yang sekarang udah punya anak itu emang agak beda sih. Samudra yang muda itu masih emosinya parah, emosian banget. Dia gampang marah dan masih childish banget. Nah sekarang kalau yang udah dewasa tuh lebih banyak berpikir, lebih bijak, banyak pikir. Terus untuk marahin orang, untuk berantem itu masih mikir 2 kali lagi. Ada perbedaan sih. Kalau dulu kan dikit marah. Oke, ini ada lagi adegan paling memorable bagi kalian di Samudra Cinta selama 6 episode ini apa? Banyak, jadi kayak paling memorable. Adegan nikah kan? Nikah. Kayaknya adegan nikah deh, soalnya kayak menurut aku ya, itu kan yang ditunggu-tunggu sama semua orang. Bucin dan khusus nikah. Jadi I think it's not kayak only memorable buat kita, tapi memorable buat semua orang. Iya, jadi Samudra Cinta ini ada beberapa golden scene yang dibuatnya emang benar-benar rapih. Itu kayak contoh tentang gimana dia dipaksa harus berpisah gara-gara orang tua yang nggak setuju. Terus ada juga waktu Samudra ini sempat jadi penyanyi terkenal, terus di panggung dia harus bilang sama orang-orang kalau iya. Jadi waktu itu tuh Samudra itu penyanyi terkenal, terus dia dituntut untuk nggak boleh punya pacar. Sementara dia udah punya tunangannya dia Cinta. Dia waktu dia nyanyi itu di ending dia konser, dia panggil tunangannya ke atas panggung, terus kasih tahu ke mereka kayak, mungkin setelah ini kalian pasti bakal benci sama saya karena saya udah berbohong sama kalian kalau ternyata selama ini saya udah punya tunangan. Terus gue bawa dia ke atas panggung, terus gue pasangin cincin dia di atas panggung. Nah semenjak itu Samudra berhenti jadi penyanyi. Akhirnya mereka berdua hidup dari nol lagi.
Jadi emang Samudra itu sempat dia punya bisnis online gitu, bisnis tentang eh, interior, desain gitu. Jadi dia balik lagi ke situ. Banyak sih, itu ada di YouTube semua sih. Nah itu Rangga itu balik lagi tuh kalian khususnya Rangga yang mendalami karakter antara Rangga satu, berarti ada 3 Rangga lah kita ngomongin ya. Rangga yang kuliah, Rangga yang nikah, dan Rangga jadi bapak. Itu gimana sih cara Mas Rangga mendalami karakter itu masing-masing? Apakah memang sebenarnya Rangga itu ada satu benang merah yang ini sebetulnya Rangga gini, cuman yang Rangga satu ini lebih emosional atau lebih Jadi gini, profesional? dulu sih kalau awal tuh selalu kalau misalnya ada satu judul, gue selalu observasi itu adalah secara logika dulu sebelum gue nyari kira-kira apa ya, kira-kira peran apa ya, atau enggak karakter apa yang biasa ada di film lain yang bisa gue ambil di sini. Biasa gue pakai logika dulu. Kalau misalkan ya, kalau Samudra Muda, dia tinggal sama ibunya, dia tinggal berdua sama ibunya. Dia kerja keras, dia cari uang dari musik dan segala macam. Dia cuma ada motor satu, dan dia hidup berkecukupan. Otomatis dia ada sisi cengengnya dia sebetulnya, karena dia butuh rindu ayah, dia rindu seorang orang tuanya dari cowok. Makanya, nah terus ada sisi emosinya, labilnya. Labilnya adalah ketika di umur segitu dia sebetulnya harusnya bisa kayak sama orang-orang lain, tapi dia nggak bisa, dia harus bekerja lah segala macam. Jadi ada sisi-sisi itu yang gue gambarin sendiri secara logika sih sebetulnya. Observasinya secara logika sendiri. Nah, ntar kalau misalnya udah nikah, ada perubahan nih. Nggak mungkin nih harus jadi kayak gini dulu, nggak mungkin harus jadi yang emosian mulu. Harus ada perubahan menjadi dewasa. Gimana dia harus lebih aware sama orang sekitar. Gimana dia cara bicara dia sama orang tua tuh kayak gimana. Nggak mungkin dia harus kayak anak muda terus. Nah pas udah dewasa, udah punya anak, dia harus memberikan contoh ke anaknya. Jadi nggak mungkin dia yang dari mau nikah sampai dia punya anak sama aja. Dia harus memberikan contoh. Tapi ada hal-hal yang misalkan ada scene yang benar-benar dia harus marahin anaknya. Nah itu dia balik lagi waktu dia kayak muda, dia emosinya meledak-meledaknya bersama, tapi agak sedikit direm. Jadi tetap ada garis benang merahnya dari remaja sampai tua, tapi masih ada dipakai juga sedikit, tapi kayak ada beberapa momen doang. Itu sih. Oke, ya, baik. Oke, Mas Rangga dan Mbak Ikon lanjut. Ada 2 pertanyaan terakhir. Dari Mas Fatmi ke Dalam Rakyat Jogja. Kalian sempat khawatir nggak sih kalau penonton akan bosan dengan Samudra Cinta? Mengingat episode ini sudah lebih dari 600. Ada rasa kekhawatiran nggak sih? Kalau aku sih kadang juga mikir sih, kayak dengan cerita kita apa kayak mereka bakal bosan nonton, dan apa mereka bakal stop nonton, terus akhirnya jadi bungkus. Pasti kita ada pikiran kayak gitu sih. Tapi kita lebih kayak, itu kita selain lah sama Tuhan. Kalau misalnya ini mereka tetap mau nonton, tetap jalan, ya udah, thank God. Tapi kalau misalnya enggak, ya udah. Tapi kita berharap tetap menonton. Itu tetap lakukan yang terbaik sih, sesuai apa yang di skenario. Karena skenario kan tetap juga penulis dan orang kantor yang tahu awalnya. Dan mereka juga yang approve itu buat kita lakonin. Kadang emang kita kayak, kok tiba-tiba kayak gini ya ceritanya. Sempat ada kepikiran kayak gitu. Tapi kan itu balik lagi orang-orang kantor dan penulis yang ngerti soal itu. Kenapa dia nulis kayak gitu. Mereka tahu lebih dari kita sih. Oke. Berarti sebenarnya ya udah pas aja, yang penting do the best aja. Profesional ya. Oke, ini pertanyaan terakhir dari Mbak Naomi Tablet Nyata. Kegiatan apa saja yang biasa dilakukan Azov dan Haiko saat break syuting? Bagaimana upaya menghilangkan penat di waktu syuting yang lama? Ini kita sudah dijawab sih. Tapi boleh diulang lagi nih buat Mbak Naomi, kayak baru join ya. Oke, kalau Haiko, Gimana? apa yang dilakukan pas kita lagi penat? Lagi penat. Bosan. Oh, bosan. Bosan. Ya, bosan. Ya, biasanya sih nonton film, main game, terus kayaknya itu doang. Yes. Haiko nonton Netflix, kalau gue main PES, main FIFA. Oh, Haiko masih tanaman itu masih nyara udah enggak ya? Masih juga di. Iya, aku masih kamar aku masih kayak hutan. Banyak tanamannya, terus semakin
lama semakin menambah. Tinggal kasih monyet. Jadi Tarzan. Kayak susah tahu untuk kayak berhenti. Iya. Oke, lu kasih monyet. Lucu tanaman. Oke. Kalau tadi Rangga main game Netflix ya. Oke. Oke, teman-teman media mungkin ada lagi mau ditanyakan? Oke, ada. Rangga sama Eko boleh terakhir nggak sih aku nanya? Kira-kira kan kita taunya Rangga ya sebagai sosok muda, Eko sebagai cinta. Maksudnya di luar itu, kita pengen tahu ada nggak sih bakat nih yang kita mungkin belum pernah dipublish yang kira-kira yang Eko punya, sama Rangga punya. Bakat tersembunyi mungkin Rangga bisa dari suara apa? Bakat Ngapain deh? talent, inner talent. Hidden talent kan? Talent. Hidden talent, inner talent terserah. Hidden talent kan berarti kan kayak Nggak skill ada. yang aneh-aneh tapi Udah pada tahu Aneh-aneh semua. gitu-gitu. Oh, yang aneh-aneh. Dan apa sih? Buat penambahan publikasi aja gitu. Enggak Ada deh. nggak ya udah ya. Yang layak untuk di-share? Tapi kayak aku nggak mau tunjukin karena aneh. Apa? Aku bisa kayak kalau misalnya ini orang lagi main bola, referee-nya, aku bisa bikin peluit sendiri. Oh, dia bisa bikin suara fluid. Suara Oh, peluit iya, sendiri, fluid. ya. Loh, coba emang kenapa aneh? Eko kan nggak apa-apa. Ribut, jangan. Coba. Orang pada puasa. Nggak apa-apa. Coba. Benar nih. Iya. Ya nggak apa-apa. Nah, Coba. ya bisa. Aku dulu sering banget kayak ngeprank teman-teman aku gitu kalau lagi pada main bola. Aku gitu. Oh, jadi kayak whistle ya. Jadi dia bener. Karena udah stop. Coba lagi. Nah, itu susah loh. Pak, gue pernah nyobain. Iya, itu susah bener. Dia pakai suara tinggi ya. Iya, kayak Ya, cuman di bibirnya di gitu loh. Jadi susah banget. Jangan-jangan Eko juga bisa head voice kayak Mariah Carey lagi, enggak ya? Kenapa? Bisa head voice juga lagi kayak Mariah Carey kalau nyanyi enggak? Head voice pakai kamera kayak Head voice suara Mbak. Enggak bisa. Nggak bisa. Aku bisanya falset gitu. Kalau Rangga apa nih yang itu butuh latihan sih itu. kalau Rangga yang model kayak Eko? Nggak ada kayaknya. Masa sih? Dan talentnya nggak tahu, nggak ada kayaknya. Masa nggak ada? Apa kayak gitu nggak ada? Nyayangin orang kayaknya. Bukan hidden Nggak ada, talent. nggak ada. Oke, Eko Rangga ini mungkin sesi udah kita akhiri aja. Boleh ini ajakan untuk menonton Sinetron Samudra Cinta promo. Oke, buat kalian yang nonton Samudra Cinta dan buat kalian yang mungkin nggak nonton Samudra Cinta, ayo nonton. Karena alhamdulillah kita udah 600-an nih di TV dan semoga akan terus berlanjut, makanya kita butuh kalian support untuk menonton terus Samudra Cinta setiap hari jam 21.50. SCTV. Satu untuk semua.